Saudara-saudara, selamat datang di PRT Online. Hari ini, hari Jumat, kita akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kemudian nanti kita ada tanya-jawab. Saya persilakan Ci Silvi memimpin kita dulu menyanyi 2 buah lagu. Ya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa di online PRT. Dan sebelumnya kita menikmati firman Tuhan yang dibawakan Pak Edi, mari kita memuji Dia dulu dengan 2 buah lagu. Ada satu sobatku yang setia, dan satunya sebab Dia hidup. Selanjutnya kita menyanyi, kita memuji Dia dengan sebab Dia hidup. Kita nggak usah khawatir, because He live, we can face tomorrow. Amin. Menyembuhkan, menyucikan.
esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pada hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Pak Edi. Terima kasih untuk Ci Silvi yang sudah memimpin kita dalam 2 lagu yang sangat indah. Biarlah kedua lagu ini menguatkan iman kita, membuat kita lebih akrab dengan Tuhan dan lebih setia menantikan pemulihan dari Tuhan. Amin. Baik, hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu manfaat dari virus corona. Beberapa hari lalu saya coret-coret menuliskan sebuah pantun yang saya beri judul Virus Corona. Izinkan saya membacakan buat kita sekalian. Planet bumi dilanda virus corona. Semua insan fana terkapar merana. Ada yang menyalahkan negeri Cina, sebab merebaknya dari Wuhan sana. Benarkah Cina harus bertanggung jawab? Ataukah karena manusia makin tidak beradab? Mari kita bertanya buku suci Alkitab, sebab di situ ada jawaban yang mantap. Walau iblis dan dosa makin merajalela, Allah pencipta tetap mengontrol dan berkuasa. Rendahkanlah hatimu, berbaliklah kepadanya. Yakinlah semua cobaan ini ada manfaatnya. Amin. Saudara, dalam dunia yang sudah dimasuki oleh dosa, persoalan dan masalah kita selalu ada. Tidak bisa dihindarkan. Walaupun Tuhan Yesus sudah menebus kita menjadi miliknya, namun kita masih dalam proses menuju kesempurnaan. Inilah yang saya sebut dengan proses pengudusan, sanctification process. Puncaknya adalah pemuliaan. Ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita meninggalkan dunia ini atau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua yang sungguh-sungguh beriman kepadanya akan dimuliakan, disempurnakan, dan masuk ke sorga yang kekal selama-lamanya. Saat ini, Tuhan mengizinkan dunia mengalami wabah virus corona. Kita yakin pasti ada manfaatnya. Saudara yakin? Pertanyaannya, apa saja manfaat dari wabah pandemi virus corona ini terhadap manusia di planet bumi ini? Pada umumnya manusia dapat dibagi dalam 2 golongan. Ya, yang pertama adalah orang yang tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dunia ini cuma ada 2 golongan, yang sudah percaya dan yang belum percaya. Nah, kita bertanya kepada yang tidak percaya, untuk mereka yang tidak percaya atau belum percaya, apa manfaat dari virus corona ini? Saya ajak kita membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Yeremia 17 ayat 5. Kalau saudara ada Alkitab, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara, ini peringatan yang sangat keras dari Tuhan, dari firman Tuhan, bukan? Bukan saja pada zaman Yeremia ketika dia menegur orang-orang Israel yang tidak percaya, mereka yang angkuh, yang mengandalkan diri, yang kafir, yang melawan Tuhan. Tapi hari ini kita melihat mirip. Manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia hatinya menjauh dari Tuhan. Manusia semakin sombong, angkuh, dan mengandalkan kehebatan, kekuatan, kepintarannya. Dan Tuhan izinkan melalui corona yang kecil ini, yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita kalau tidak pakai mikroskop, untuk mengajar manusia,
untuk menyadarkan manusia, seperti alarm system, seperti jam waker yang berbunyi keras, berdering terus, kring, 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 tidak berhenti. Makin keras, sampai kita sadar, kita bangun, dan kita melakukan sesuatu yang benar. Demikian juga pandemi ini, ibarat peringatan, suara peringatan, suara waker yang berdering terus mengingatkan manusia, hei manusia, kamu itu lemah. Hei manusia, kamu itu terbatas. Hei manusia, kamu jangan mengandalkan dirimu sendiri, kepintaran, kekayaan, kehebatanmu. Firman Tuhan bilang, terkutuklah manusia yang demikian. Terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya dan yang menolak Tuhan. Jadi ini sebuah panggilan. Panggilan dari Tuhan supaya manusia kembali kepada Tuhan. Supaya manusia itu sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa dibandingkan hanya sebuah virus yang sangat kecil yang tidak kelihatan. Manusia harus mengaku. Melalui virus ini manusia diajak untuk mengaku bahwa dirinya terbatas dan membutuhkan Tuhan. Dirinya lemah dan membutuhkan Tuhan. Dirinya tidak ada apa-apanya. Bisa sakit, bisa mati. Dan usia manusia begitu singkat, tidak ada yang tahu hari depannya. Kuasa manusia dalam segala aspek politik, ekonomi, persenjataan, sosial, pendidikan, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, teknologi yang semakin canggih, semua itu tidak berdaya menghadapi virus yang kecil. Luar biasa kan? Jadi Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta manusia, walaupun manusia memberontak, Tuhan tetap mengasihi dengan memberikan alarm ini. Supaya manusia bisa bangun kembali. Mau kembali kepada Sang Pencipta, mengakui keberadaan Tuhan, mengakui bahwa dirinya membutuhkan juru selamat yang sejati. Memang iblis bisa pakai kesempatan ini. Di satu pihak dari iblis memakai cobaan ini, godaan ini, wabah ini untuk menjatuhkan manusia, untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia supaya menuduh Tuhan, marah-marah, menolak Tuhan, mengejek Tuhan, menghina Tuhan. Tuhan di mana kamu? Oh Tuhan di mana kamu katanya mau menolong? Tuhan nggak ada lah, sebab dia telah meninggalkan kita. Dan berbagai macam hal. Iblis ingin menjatuhkan iman manusia. Iblis ingin mencari teman, antek-anteknya sebanyak mungkin yang sengaja melawan Tuhan. Tapi dari pihak Allah, dia merindukan agar manusia sadar, bangun dari hidup bersandar diri, bersandar kekayaan dan kepintaran, supaya manusia mau rendah hati, mengakui keterbatasan diri, mengakui berdosa, mengakui lemah, mengakui rapuh, mengakui bahwa dirinya membutuhkan pertolongan Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Penolong itu. Beberapa hari lalu saya dapat berita dari Suni, salah satu jemaat kita. Dia bersaksi bahwa di tempat dia bekerja, di restoran Borneo, salah satu karyawannya, ada yang sakit demam, sesak nafas. Lalu dia takut. Dia telepon Suni, dia belum percaya. Dia katakan, Suni doakan saya. Ya, saya takut, saya mau percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Suni menginjili dia, berdoa untuk dia, dan dia mau percaya. Besoknya dia telepon suaminya, Suni Friendly, dia katakan, puji Tuhan, saya kira saya sudah hampir mati kemarin, tapi Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya. Dia memperpanjang umur saya. Saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, ini sebuah contoh yang baik. Saya minta Suni dan Friendly terus follow up, berikan khotbah-khotbah lewat online ini. Nanti kalau sudah ada waktu, bisa buka gereja, ajak dia datang. Saudara, ini sebuah contoh. Mereka yang tidak percaya melalui wabah ini, ya, virus corona ini yang membuat dia takut terhadap kematian, tapi kemudian datang kepada Tuhan, mau percaya dan diselamatkan.
Oh, saudara, kita harus banyak berdoa. Supaya lewat wabah ini ada banyak orang yang belum percaya, yang masih ragu-ragu, yang setengah percaya, yang tadinya menolak, mengejek, menghina Tuhan, sekarang rendahkan hati. Mereka mau mengaku Tuhan itu Maha Kuasa, mau mengaku hanya Tuhan yang bisa menolong, dan menerima Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dunia kita masih ada 2/3 populasi manusia, sekitar 4,5 miliar manusia yang tidak percaya, yang belum menerima Yesus Kristus. Maukah saudara doakan mereka yang masih terhilang? Ya, lewat wabah ini mari kita berdoa supaya lebih banyak orang kembali kepada Tuhan. Nanti suatu hari ketika wabah ini berlalu, kita lihat banyak orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja dibangunkan kembali. Jumlah populasi orang yang percaya bertambah. Dan mereka kembali menemukan Tuhan yang sejati, Juru Selamat yang sejati. Amin. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa manfaatnya wabah ini untuk orang percaya? Yang sudah mengaku percaya Tuhan Yesus, yang sudah mengaku Kristen. Saya mengajak kita membaca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu ayat 6. Berbagai-bagai pencobaan, salah satunya adalah melalui virus corona. Ayat ke-7. Maksud semuanya berarti tujuannya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini tujuannya, ini manfaatnya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, tanda kutip di sini, bisa kita samakan dengan ujian lewat virus corona. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tujuannya sangat jelas, manfaatnya sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan penderitaan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, cobaan yang kita alami, wabah pandemi virus corona ini, tujuannya adalah untuk memurnikan iman orang-orang percaya. Jadi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku Kristen, ada yang imannya tidak murni. Tuhan ingin memurnikan. Melalui wabah ini akan terlihat siapa yang asli imannya. Ya, yang asli akan semakin dimurnikan sehingga semakin bercahaya melebihi emas yang murni. Dan yang tidak asli, yang tidak murni, yang tercemar, yang tidak benar, yang kotor, yang kabur, ya, iman itu kemudian akan dimurnikan lagi, diluruskan lagi, dibenarkan lagi oleh Tuhan, supaya kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu manfaatnya. Jadi di dunia ini ada saja orang Kristen yang mengaku percaya, tapi ikut-ikutan, tidak serius. Atau asal percaya di bibir saja, di otaknya saja, iman tradisi, ikut orang tua, tradisi demikian, iman KTP yang cuma ada di dalam KTP-nya, Kristen tanpa pertobatan, iman yang buta, atau yang ngaku, tentang Tuhan, tapi sebenarnya tidak ada relasi yang akrab dengan Tuhan. Tidak ada pengenalan yang jelas, tidak mengenal dan dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Orang-orang sedemikian akan dimurnikan oleh Tuhan lewat berbagai cobaan, termasuk lewat virus corona ini. Beberapa contoh kita bisa melihat yang tidak murni, yang saya sebut dengan iman nekat. Yaitu pertama, iman nekat itu orang yang mengabaikan rasionya, mengabaikan pikiran yang waras dalam percaya Tuhan. Dia percaya yang aneh-aneh, melakukan yang aneh-aneh, bahkan berani melanggar firman Tuhan. Nekat artinya sudah tahu salah, tetap ngotot lakukan. Sudah tahu tidak benar, ngotot mau lakukan. Tahu yang benar, tapi tidak mau merendahkan hati dan melakukannya. Itu nekat. Akibatnya orang-orang sedemikian suka mencobai, jatuh dalam dosa mencobai Tuhan.
ya, dan mencoreng kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh ya pendeta yang di Florida itu sengaja melawan aturan pemerintah, sengaja melakukan massa yang besar dalam kumpulan massa besar, bisa melawan pemerintah, dan dia ditangkap dengan 2 kesalahan, melawan peraturan pemerintah dan membuat sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan publik. Ini nekat namanya, nekat. Ada juga orang Kristen yang imannya iman dukun, iman perdukunan, paranormal. Ada beberapa pendeta Indonesia mempromosi, untuk menghadapi corona ini perlu minyak urapan khusus, ya, paket perjamuan khusus yang didoakan oleh si pendeta, atau barang-barang yang dibuat seperti jimat atau tahayul, atau percaya sesuatu yang hipnotis, ya, dan sejenisnya. Ini semua iman yang nggak murni, iman yang dikotori, iman plus. Iman yang tidak jelas, iman yang dihubungkan dengan perdukunan dan paranormal. Ya. Kemarin ada satu anak muda yang cerita bosnya di kantornya, di tempat dia bekerja, ngaku Kristen bos itu, tapi pasang tahayul ini, tahayul itu. Ya. Ada barang-barang yang dianggap jimat, yang katanya gunanya bisa memelihara. Ya, Tuhan bisa pelihara orang-orang di sana, pelihara bisnisnya, supaya tetap maju. Itu semua adalah iman yang tidak murni, yang kelak Tuhan akan memurnikan. Ada yang juga iman spekulasi, hitung-hitungan. Ya. Ada yang mulai menghitung, COVID-19 itu sama dengan 666, Corona dihitung-hitung sama dengan 666, angka 666. Lalu mulai menghitung spekulasi, Tuhan mau datang, sudah mau kiamat, ini dan itu, mencocok-cocokkan. Bahkan berani ngaku, memakai nama Tuhan, mencoba meramal, dan berani ngaku dapat wahyu dari Tuhan. Khusus yang dikaitkan dengan hari kiamat atau hari kedatangan Yesus kedua kali. Pakai embel-embel, melakukan sesuatu yang nekat juga. Ya. Ujung-ujungnya imannya nekat. Ini adalah iman spekulatif, saudaraku. Iman yang coba-coba. Kalau benar, dia jadi terkenal. Kalau ramalannya tepat, jadi terkenal. Kayak dukun. Tapi kalau nggak tepat, nggak sembuh, dibilang, kamu itu kurang beriman, kurang sungguh-sungguh percaya. Mau menang sendiri. Ya. Itu iman yang tidak murni. Yang Tuhan akan murnikan. Ya. Juga ada iman yang saya sebut dengan iman narsisistik. Orang-orang yang inferior kompleks, orang-orang yang mentalnya ya inferior, ya, atau minder, rasa minder ditunjukkan dalam arogansi. Ya, ini satu koin dua sisi, satu sisi minder, satu sisinya arogansi. Karena tidak sekolah, pendeta yang tidak sekolah teologi baik-baik, rasa minder, kemudian ingin menonjolkan diri bahwa dia lebih hebat dari orang lain, menganggap dirinya lebih hebat, lebih pintar dari orang lain. Ya, misalnya ada pendeta yang mengatakan, nggak perlu sekolah teologi, saya langsung belajar dari Roh Kudus, langsung belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara kepada saya setiap hari, bicara langsung secara verbal. Bahkan ada yang klaim Tuhan memberi perintah kepada saya untuk melakukan A, melakukan B. Semua ini adalah bentuk arogansi. Berani-berani klaim Tuhan langsung bicara. Atau Tuhan memberi perintah untuk melakukan A dan B. Ini adalah bentuk arogansi. Iman inferiority complex. Ini semua tidak murni dan Tuhan ingin memurnikan orang-orang sedemikian. Ada juga iman arogansi yang mengandalkan kehebatan melalui kemewahannya, kekayaannya, kebanggaannya. Kini harus mengakui semua itu hanya sementara. Melalui virus corona ini, seluruh hamba Tuhan, seluruh orang Kristen, semua yang melayani Tuhan, aktivis, dididik untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, semua yang kita punya, kehebatan, kekayaan, kepintaran itu sementara saja. Ya, gedung megah dengan jumlah kehadiran massa yang besar, yang menjadi persaingan beberapa pendeta dengan mega church-nya, kini harus tutup gedung, dan massa mengunci diri dalam rumah. Mega church digantikan dengan house church. Gereja rumah. Tim ibadah yang hebat, dengan lampu kelap-kelip, dengan band yang luar biasa, dengan pemain-pemain profesional.
kini hanya melakukan live streaming dengan rekaman online. Gak ada masa yang hebat yang bertepuk tangan. Pengkhotbah yang fasih lidah, yang dipuja-puja ribuan manusia, kini harus tinggal di rumah dan belajar melayani lewat rekaman. Gak ada yang hebat. Gak ada yang bisa kau andalkan. Ya, harta dunia yang mahal-mahal, yang dipakai untuk mendapatkan identitas diri, meninggikan identitas diri, supaya lebih diakui, supaya bisa menyaingi orang lain, supaya dipuja, supaya masuk ke medsos dan lain-lain. Sekarang semuanya harus diam di rumah. Semua program-program yang mewah, yang hebat, yang wah, yang membuat orang terpesona, kini semua dibatalkan. Semua rencana yang mengandalkan kekayaan, kehebatan, kemewahan, dan keduniawian, semuanya dibatalkan, digantikan dengan kesederhanaan, kerendahan hati, tunduk di hadapan Tuhan dan mengatakan, apa yang kupunya tiada artinya. Hanya Tuhan yang menjadi fokus. Hanya Tuhan yang menjadi sentral. Nah, saudaraku, semua praktek-praktek iman yang tidak benar, iman yang tidak murni, iman yang tidak jelas, akan dimurnikan oleh Tuhan. Sebab dia menghajar orang-orang yang dicintainya. Orang-orang asli, Kristen asli yang tapi masih kotor, masih tidak bersih, masih tidak benar, akan dimurnikan supaya jadi benar. Diluruskan dari segala kebengkokan. Supaya kembali kepada kebenaran Alkitab. Firman Tuhan satu-satunya standar kebenaran, bukan manusia. Bukan Nabi A, Nabi B, Rasul A, Rasul B. Bukan, standar kebenaran adalah Alkitab. 66 kitab. Gak boleh tambah. Gak boleh klaim dapat wahyu tambahan. Semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Satu-satunya yang tidak salah. Yang benar. Yang menjadi standar iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Nah, bagi orang Kristen yang asli gimana? Saudara bertanya. Kalau Kristen asli, imannya tidak kotor, imannya tidak murni, tidak dicemarkan, imannya murni. Bagaimana? Tetap akan lebih dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Matius 22, 37-39 dipraktekkan, bukan hanya teori. Bukan hanya kita hafalkan, kita praktekkan lewat wujud yang nyata, mengasihi sesama manusia yang membutuhkan. Sesuai dengan kasih Kristus. Lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lewat doa, lewat ibadah. Walaupun ibadah online. Mungkin kita bisa membagikan firman Tuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang putus asa. Kita bisa mengabarkan Injil bagi yang belum percaya lebih giat lagi. Melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semua ini ujian iman. Semua ini pemurnian iman. Sebuah tantangan buat kita. Dan kita bertanya diri, sungguhkah lewat wabah ini, aku lebih mengasihi Tuhan? Aku lebih akrab dengan Tuhan? Aku lebih bergaul dekat dengan Tuhan? Relasiku dengan Tuhan lebih indah? Sungguhkah lewat wabah ini, aku dipakai Tuhan menjadi saksinya, untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa, untuk mengabarkan kebenaran, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan? Sungguhkah saya berguna, bermanfaat, dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya yang indah? Saudaraku, sesungguhnya tragedi yang terbesar di muka bumi ini bukan peperangan, bukan kelaparan, bukan bencana alam, bukan sakit penyakit, bukan COVID-19. Bukan, ini bukan tragedi yang terbesar. Tragedi yang terbesar di muka bumi ini adalah ketika engkau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Baca Matius 7:23. Itu tragedi terbesar. Ketika suatu hari kita mengaku kenal Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Bila besok engkau harus meninggalkan dunia ini, yakinkah kamu, 100% yakinkah kamu, bahwa kamu mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kamu?
Biarlah melalui wabah ini, melalui penantian ini, kita semua mengoreksi diri, merendahkan hati, dan membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus, yang sudah mati bagi kita, dan bangkit bagi kita pada hari yang ketiga, dan yang hidup selama-lamanya. Kita lebih mengasihi Tuhan secara nyata, lebih indah, dan mengasihi manusia secara nyata lebih indah. Jasmani, rohani, ya, kita lebih progresif dalam pertumbuhan iman kita, lebih dimurnikan seperti emas. Sama seperti Ayub waktu dia menderita sangat-sangat berat. Dia berkata, kalau Tuhan menguji aku, maka imanku akan menjadi lebih murni seperti emas. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih firman-Mu mengingatkan kami manfaat dari cobaan virus corona ini. Ujian iman yang memurnikan kami. Ya Tuhan, kami saat ini ingin berdoa untuk mereka yang belum mengenal-Mu, yang belum percaya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus. Berilah mereka kesempatan mendengarkan Injil. Lewat cara-Mu, lewat kedaulatan-Mu, Tuhan, mereka boleh mengenal-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah wabah ini membawa manfaat yang bernilai kekal di hadapan-Mu. Dan tolong kami semua yang sudah percaya, kalau ada iman yang tidak murni, iman yang tidak serius, iman yang tidak sungguh-sungguh membangun relasi dengan-Mu, Tuhan, murnikan kami satu persatu. Tuhan, pakai kami lewat wabah ini, kami lebih bermanfaat bagi dunia, bagi mereka yang belum percaya ataupun yang sudah percaya, bagi umat manusia yang membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan jamahan-Mu, membutuhkan pemulihan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa, bersyukur untuk seluruh jemaat IGNC yang Tuhan pelihara sampai detik ini. Kami berdoa, Tuhan, tetap lindungi siang dan malam, jauhkan dari semua mara bahaya dan virus yang berbahaya ini. Kami berdoa bagi mereka yang setiap hari harus keluar rumah, yang ada di front line, di gugus depan, baik itu yang bekerja di rumah sakit, di convalescent, yang menjadi nurse, yang menjadi dokter, yang menjadi petugas-petugas untuk bisnis yang esensi. Tuhan menolong mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, dijauhkan dari mara bahaya virus ini ya Tuhan. Tuhan pelihara satu persatu. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati para senior kami, yang sakit, yang lemah. Tuhan, Kau kuatkan. Yang kesepian Tuhan, Kau sertai. Biarlah ketika masih bernafas di muka bumi ini tetap bermanfaat. Tetap dipakai Tuhan menjadi prajurit-prajurit doa. Mungkin melalui medsos, melalui telepon, boleh menginjili, boleh menghibur, boleh mendoakan mereka yang putus asa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedih, yang berduka, khususnya keluarga Pak Agung dan Bu Tuti. Tuhan hiburkan, baik yang di sini mereka dan seluruh keluarga maupun yang di Indonesia, dimanapun berada, Tuhan hiburkan. Dan Tuhan kuatkan, kalau ada yang belum mengenal Tuhan, biarlah melalui kepulangan orang tua dan sepupunya ya Tuhan, ada jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Kami terus serahkan gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Di Indonesia, di Amerika, di mana-mana Tuhan beri kebangunan rohani. Tuhan Kau memberikan pemulihan, pemurnian dari dalam. Ada yang hamba-hamba Tuhan yang tidak murni imannya, yang masih menyeleweng dari firman-Mu, yang nekat, yang melakukan sesuatu yang melawan firman-Mu. Tuhan, kasihani mereka, ampuni mereka, dan kuatkan mereka. Satukan gereja-gereja di Indonesia supaya tidak gontok-gontokan, tapi sama-sama rendah hati, tidak ada yang menonjolkan diri, rendah hati mengakui keterbatasan, kelemahan mereka, dan mereka sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Seluruh gereja Tuhan merendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan, mohon dimurnikan, agar menjadi kesaksian bagi yang belum percaya, bukan saja di Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan, termasuk Amerika, gereja-gereja yang liberal, yang melawan Tuhan, yang melawan firman-Mu. Tuhan, beri hati yang pertobatan, berilah kebangunan rohani, kebangunan moral melalui pandemik ini ya Tuhan. Kasihanilah dunia yang sedang merana ini Tuhan.
Kalau kami masih diberi umur panjang, ajar kami memakai kesempatan baik-baik untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, menjadi kesaksian yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk banyak orang. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kasihani dunia yang merana. Ada 2/3 dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Iblis bekerja keras, mencobai, menjatuhkan, supaya manusia menolak Tuhan, menghina Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu, pakai orang-orang percaya, pakai segala cara Tuhan, supaya mereka yang belum mengenal Tuhan, boleh kembali kepada Tuhan, mengaku Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang mati menggantikan hukuman dosa, yang bangkit kembali memberi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang sudah bangkit dari kematian, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin, amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Jumat depan kita masih PRT online Jumat depan ya, jam 7.30 dan kemudian 8.30 sampai 9.30 ada pertanyaan, ada interaksi ya, nanti malam juga. Minggu ini masih ibadah online hari Minggu jam 11 ya. Kita menunggu pengumuman official ya dari pemerintah. Mudah-mudahan Mei sudah bisa kumpul lagi di gereja. Kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau ada pertanyaan, pokok doa pribadi atau kebutuhan pelayanan lainnya, saudara boleh kontak saya pribadi, boleh WA, SMS, atau telepon, atau saudara boleh kontak koordinator PRT, ya, koordinator PRT bagian Barat, wilayah Barat, kontak Cilinda Chen, di wilayah Timur, kontak Frankie Tarore, lalu yang di selatan, saudara bisa kontak Shirley Turangan, dan yang di utara, Lisa Nur Salim, ya. Nah, sehabis ini PRT jam 8.30, 9.30, ada forum tanya-jawab, ada interaksi, ada bersekutu lewat online ya, di program Zoom. Jadi nanti saudara lihat alamatnya di situ, di WhatsApp saudara yang sama setiap Jumat nanti saya post lagi. Ya, Tuhan memberkati.